Mengungkap keberadaan awak kru atau awak kapal selam Nanggala saat tenggelam. Bisa kita bayangkan betapa ngerinya yang dialami awak KRI Nanggala 402 saat berada di dalam kapal selam saat posisi darurat. Saat kondisi kapal selam darurat, sudah hampir pasti kapal selam itu lumpuh alias tidak bisa bergerak karena semua mesin kelistrikan mati total. Namun TNI mengatakan bahwa kerusakan dialami KRI Nanggala 402 adalah bukan blackout, tetapi faktor alam yang membuat Nanggala tenggelam ke dasar laut. Saat itu posisinya adalah, andai kata ini depan haluan, ini buritan, maka pada saat blackout itu berarti tidak ada tegangan. Posisinya adalah yang belakang ini langsung turun. Ini kurang lebih 45 derajat, bisa lebih. Langsung wood begini. Tidak sampai dengan 10 detik, itu sampai dengan 90 meter. Keadaan darurat seperti ini membuat para kru KRI Nanggala 402 yang berada di dalam kapal selam saat itu posisinya sangat tertekan, tetapi pada saat itu juga para awak KRI Nanggala 402 terus berusaha sekuat mungkin untuk mencari permasalahan yang dialami kapal selam tersebut. Banyak yang bertanya kenapa awak kapal KRI Nanggala tidak keluar menyelamatkan diri saja. Sudah pasti kondisi saat itu tidak bisa menyelamatkan diri dan para awak KRI pun pasti akan lebih memilih tetap berada di dalam kapal selam dan mencari sekuat mungkin untuk mencari problem yang dialami kapal selam Nanggala 402 itu. Dan pada akhirnya kapal selam Nanggala tenggelam jatuh ke bawah dasar laut dengan kecepatan tinggi jatuhnya, sehingga menyebabkan kapal selam pecah menjadi 3 bagian, dan efek tekanan air pun merusak atau mengakibatkan pecahnya kapal selam Nanggala tersebut. Akhirnya awak kapal selam Nanggala 402 dinyatakan gugur. Bisa kita bayangkan, baja kapal selam saja bisa pecah menjadi 3 bagian, apalagi manusia, ya kan? Kita selalu berdoa semoga ada mukjizat, semoga awak KRI, kru kapal selam Nanggala berada di tempat yang di bagian isolasi yang aman, sehingga kemungkinan kecil masih ada harapan untuk diselamatkan. Kondisi blackout berpengaruh pula pada terganggunya sistem sirkulasi udara di dalam kapal yang membawa 53 awak itu. Dapat kita bayangkan, jika pasokan listrik terputus, maka yang terjadi adalah kelumpuhan. Mesin tidak bergerak, perangkat navigasi tidak berfungsi, komunikasi juga terputus. Hal ini juga menyebabkan gangguan dalam suplai dan sirkulasi oksigen, dan kondisi seperti inilah yang sangat-sangat fatal. Sebagai warga Indonesia, saya sangat terpukul dan sedih melihat kejadian yang dialami KRI Nanggala. Betapa kerasnya perjuangan awak KRI Nanggala 402 yang berada di dalam ruangan yang sempit itu. Kalian adalah pahlawan bangsa. Pengorbananmu sungguh sangat luar biasa terhadap negara Indonesia yang kita cintai ini. Jasa kalian akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu berdoa agar engkau ditempatkan di tempat yang paling terindah. Selamat jalan pahlawan bangsaku. Kembali ke topik. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskwal Laksana Muda Iwan Insinyurwanto mengaku pernah mengalami kondisi blackout atau matinya tegangan listrik saat menjadi awak KRI Nanggala 402. Iwan mengatakan saat itu blackout terjadi pada jam 12 malam dan menyebabkan posisi kapal selam itu miring atau menungkik hingga 45 derajat. Dalam waktu 10 detik, kata dia, kapal selam turun hingga 90 meter. Bayangkan bos, jadi betapa cepatnya kapal selam itu jatuh ke bawah atau ke dasar laut. Padahal kata Iwan, kapal selam saat itu dalam posisi periskop depth atau kedalaman 20 meter dari permukaan laut. Sehingga semua bisa membayangkan bagaimana posisi kapal selam Nanggala 402 saat itu. Kemudian Iwan yang saat itu bertugas sebagai komandan kapal selam menyuruh semua awak kapal selam untuk merangkak ke bagian depan kapal selam. Karena posisi kapal selam Nanggala 402 saat itu miring 45 derajat lebih. Jadi dalam kondisi posisi kapal selam miring 45 derajat lebih, lanjutnya seluruh awak kapal merangkak naik ke bagian depan kapal selam melewati
lorong-lorong kapal selam yang sempit itu. Yang dirasakan KKM adalah mengembus tangki pemberat pokok sama tangki tekanan tegang sehingga tangkinya bergerak naik dan kapal selamnya mengangkat naik ke permukaan. Peristiwa blackout kapal selam kala itu dikarenakan fuse atau sekring kapal yang putus. Namun para prajurit tidak paham di mana letak fuse atau sekring yang terputus tersebut. Tetapi berkat kepiawaian komandan kapal selam atau KKM kala itu langsung bisa ditangani dengan baik, sehingga kapal selam kembali mengapung ke permukaan. Admin sedikit mengenang 30 menit di dalam lambung kapal selam Nanggala. Saat menyelam, bagian dalam menara akan ikut dipenuhi air, jadi tidak ada ruang kerja di situ kecuali tangga menuju puncak menara. Hal yang menyita perhatian adalah besi kulit Nanggala 402 yang sedikit kecoklatan, tidak hitam legam seperti bayangan saya sebelumnya. Yang pasti bukan karena karat, karena kapal ini baru saja dipermak dan dipoles di Korea Selatan. Malahan tak tampak karat sama sekali. Semua cat tampak baru, tulisan besar 402 di menara kapal masih terlihat kinclong putih bersih. Baut-bautnya mirip dengan yang dipakai untuk kulit pesawat terbang. Bila diamati lebih dekat, di sana sini tampak bekas korosi yang baru dibersihkan dan dicat ulang. Namun tetap saja menyisakan renyuk yang tidak bisa mulus dan licin lagi. Beberapa sambungan antar panel juga tampak tidak rata lagi. Tekanan dari kedalaman laut yang berkepanjangan meninggalkan banyak sekali kedutan kecil di kulit Nanggala 402. Ini menandakan betapa luas dan dalamnya samudra yang sudah diseberangi oleh kapal selam Nanggala 402. Dan kami segera menaiki punggung Nanggala. Sekitar 5 meter di depan menara anjungan ada palka kecil terbuka dengan pegangan tangga mencuat. Pintu masuk Nanggala sangat-sangat sempit. Tangga turunnya sempit, diameternya hanya sekitar 80 cm. Begitu masuk, saya terkesima. Ternyata di dalam ruangannya berpendingin dan penerangan cukup baik. Kami langsung mendapati gang sempit ke arah haluan dan buritan. Di haluan ada ruangan torpedo, namun kami terlebih dulu berjalan ke arah buritan, ke ruang komando yang berada di persis di bawah menara anjungan. Gang ke arah ruang komando cukup sempit, hanya cukup dilewati satu orang dewasa. Bila berpapasan, masing-masing harus merapatkan punggung ke dinding. Tinggi pintu pun hanya sekitar 1,5 meter. Jadi kami mesti menunduk agar kepala tidak membentur pintu, namun sembari memperhatikan kaki agar tidak terantuk.